Shalom, selamat bertemu kembali dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga hari ini, Sabtu 10 April 2021. Kita dengarkan Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukan kepada yang selalu mengiringi Yesus dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu, ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-temannya itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sejenis penyakit namanya misantropobia atau sering disingkat fobia. Penyakit ini adalah sejenis rasa takut, termasuk takut mempercayai orang lain. Fobia ini seringkali disebabkan oleh hasil dari kekecewaan serius atau akhir yang menyakitkan dari kondisi yang dialami sebelumnya. Seorang ahli terapis pernikahan dan keluarga mengatakan, dalam hubungan pergaulan, orang dengan fobia ini memiliki rasa takut untuk terluka lagi dan menghindari berada dalam hubungan yang terlalu dalam. Tujuannya supaya tidak merasakan pengalaman menyakitkan serupa di masa depan. Dan jika tidak segera diatasi, hal ini akan terus menjadi berkelanjutan dan tidak akan percaya kepada orang lain, termasuk calon pasangannya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang kita dengar hari ini, ada miripnya dengan kondisi tersebut, di mana para murid Yesus yang begitu berharap bahwa dia adalah Raja yang menjadi tumpuan dan harapan yang membebaskan bangsa Israel. Namun kenyataannya yang mereka terima sangat tak pahit. Yang mereka harapkan pupus sudah, karena Yesus sudah dihukum mati oleh orang Yahudi dengan cara disalibkan. Dalam Injil kita mendengar bahwa kabar sukacita mengenai kebangkitan sudah diperoleh dari 3 perempuan yang pergi ke kubur, dan juga dari 2 murid yang bertemu dengan Yesus di perjalanan ketika mereka pergi ke Emmaus. Ternyata para murid yang sudah sehari-hari bersama Yesus dan setiap hari mengikuti dan mendengar sabdanya tidak mudah percaya
akan berita mengenai kebangkitannya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 rasul itu. Barulah mereka kaget dan percaya tentang kebangkitan, dan dalam kesempatan itu Yesus mengecam ketidakpercayaan mereka. Saudara-saudari terkasih, lalu bagaimana dengan kita yang tidak melihat langsung kebangkitan Yesus yang sudah bangkit itu? Apakah kita sungguh percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus? Disinilah diuji keimanan kita sebagai pengikut Kristus. Dan untuk itulah bagi kita semua, Yesus bersabda dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 29, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Maka sebagai pengikut Kristus, kita percaya bahwa Yesus yang mati di kayu salib sungguh hidup karena sudah bangkit pada hari ketiga dari antara orang mati, dan dia naik ke surga. Namun pertanyaan selanjutnya, kepercayaan ini membawa konsekuensi apa dalam hidup kita? Selama kepercayaan itu hanya pengalaman belaka, sering tidak membawa perubahan apa-apa dalam diri kita. Maka, kalau kita sungguh percaya, maka kita memiliki tugas lanjutan, yakni untuk mewartakan Injil, karena inilah pesan Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil pada segala makhluk. Pemerintah ini memiliki tujuan yang jelas, yakni agar kabar sukacita tentang kerajaan Allah diterima dan dialami oleh seluruh makhluk. Seorang murid dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, tujuannya adalah untuk bergerak mengabarkan sukacita Injil, memberitakan tentang Tuhan yang telah bangkit. Pewartaan Injil tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, atau hanya diwartakan untuk kelompok tertentu saja. Namun pewartaan itu melampaui ruang lingkup umat manusia. Maka Injil harus disampaikan kepada segala makhluk. Bagi orang yang mengaku percaya kepada Kristus dan merupakan pengikut Kristus, namun sama sekali tidak merasa terdorong untuk mewartakan Injilnya, adalah sia-sia. Mereka masih hidup untuk dirinya sendiri, bersembunyi di balik tameng seperti alasan sibuk dan tidak mau diganggu untuk diajak menggereja. Mereka ini perlu merasakan kehadiran Tuhan Yesus sendiri, karena akan banyak perubahan jika terjadi ketika orang merasakan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, akan terasa menjadi pengalaman yang sangat luar biasa ketika seseorang merasakan pertolongan Tuhan dalam kesulitan yang dia alami. Maka saudara sekalian, ketika ada masalah, justru kita harus mendekatkan diri kepadanya, sehingga saat kita terbebas dari masalah tersebut, akan sungguh-sungguh mengakui campur tangan Tuhan di dalam hidup kita. Menyadari kehadiran Tuhan yang hidup akan mengubah orientasi hidup kita, mengubah kesadaran kita, dan lebih menyadari apa yang terpenting dalam hidup ini, sehingga menjadi lebih giat dalam menggereja dan melayani. Kita diundang
untuk mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat melayani Tuhan dan mengabarkan kabar sukacita tersebut tanpa menunggu Tuhan menyentuh kita lewat masalah yang kita hadapi. Semoga keluarga kita semakin menyadari kehadiran Tuhan yang selalu menyertai kehidupan keluarga kita dan siap sedia menjalankan tugas sebagai saksi dan pewarta sukacita dalam keluarga kita, lingkungan kita, dan seluruh makhluk. Amin.